Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis dua sampel rata-rata. Nah, kalau minggu lalu, apa coba judulnya? Ingat nggak? Yang hari ini kan uji hipotesis dua sampel rata-rata. Kalau minggu lalu apa? Mirip juga tuh, kata-katanya mirip. Ada perbedaannya tapi sedikit. Apa? Izin, Pak. Ya, siapa? Wahyu. Siapa? Wahyu. Wahyu, ya coba Wahyu apa jawabannya? Uji hipotesis satu sampel. Satu sampel apa satu kali terakhir ada satu kali terakhirnya itu udah betul awalnya. Kayak yang sekarang kan uji hipotesis dua sampel rata-rata. Nah, yang lalu apa? Hampir betul tadi itu sisa nama belakangnya aja apa? Uji hipotesis satu sampel rata-rata, Pak. Ya, betul. Siapa tadi? Sadam ya? Iya, Pak. Oke, ya Wahyu dan Sadam skornya. Oh ya. Kenapa saya tanyakan judul itu ya? Karena saya ingin kalian bisa membedakan ya. Apa bedanya kasus yang minggu lalu dan kasus yang sekarang. Nah, tadi apa Wahyu ya? Wahyu dan apa Sadam. Masing-masing mendapat skor 2. Oke. Ya. Nah, jadi kalau minggu lalu judulnya uji hipotesis satu sampel rata-rata. Nah, kalau sekarang uji hipotesis dua sampel rata-rata. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Nah, di dalam minggu yang lalu, ya di pertemuan minggu lalu kita bahas mengenai uji hipotesis. Kita lihat bahwa sampel itu ya diambilnya hanya dari satu buah populasi. Ya. Nah, kalau yang kali ini akan ada dua macam sampel. Ya, yang satu diambil dari populasi yang pertama, satu sampel lagi diambil dari populasi yang kedua. Ya, jadi ada di sini kita akan meninjau dua populasi. Ya. Nah, kita lihat bagaimana perbedaannya. Ya, kita bagaimana perbedaannya. Yang minggu lalu seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Nah ini. Ya. Coba kita ingat kembali contoh ini ya. Lamanya waktu menunggu di suatu restoran berdistribusi normal dengan rata-rata 5 menit dengan simpan waktu 2 menit. Belakangan ini timbul keluhan pelanggan bahwa waktu menunggu sudah melebihi 5 menit. Ya. Untuk memeriksa dugaan tersebut, diambillah 25 pelanggan dan diukurlah lama waktu menunggu mereka dan diperoleh rata-rata 5,72 menit. Pada taraf 0,05 dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu menunggu lebih dari 5 menit. Ya. Nah, di sini sampelnya ya itu hanya diambil dari satu populasi, yaitu populasinya itu adalah populasi lamanya waktu menunggu pelanggan di restoran itu. Hanya ada satu restoran yang terlibat di sini, ya, yang kita analisis. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua restoran, ya? Nah, ada dua restoran, kita mempunyai satu dugaan, ya, bahwa restoran yang pertama, ya, itu lamanya waktu menunggu itu ya lebih tinggi daripada rata-rata lamanya waktu menunggu di restoran yang kedua. Ya, jadi kita punya dugaan kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kok menunggu di restoran yang A ini kok lebih lama ya dibandingkan dengan restoran B, ya. Nah, padahal kira-kira kedua restoran itu kira-kira sama sebetulnya ininya apa namanya itu apa itu makanan yang disajikan, kemudian juga banyaknya pelanggan itu kurang lebih sama. Tapi kok sepertinya yang apa namanya itu di restoran A itu lebih lama menunggunya. Nah, di sini kita kan membandingkan keadaan dua restoran, ya. Nah, sehingga sampelnya itu ya ada dua macam. Ada sampel yang diambil dari restoran yang pertama, ya. Ada sampel yang dibandingkan ada sampel yang diambil dari restoran yang kedua.
Nah, kemudian nanti dibandingkan itu nanti hasilnya. Ya, jadi kita akan berhadapan dengan dua populasi, ya. Nah, barangkali kalau kita tuangkan dalam bentuk soal, kira-kira seperti ini, ya. Kalau dalam bentuk soal, kira-kira seperti ini nih, apa namanya itu kalimatnya. Nah, ini, ya. Uji hipotesis 2 sampel rata-rata, nah, ini kayak gini. Nah, ini, ya. Nah, terdapat dugaan ya bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A lebih tinggi daripada rata-rata waktu menunggu di restoran B. Ya. Nah, untuk menguji dugaan itu diambillah 10 sampel waktu menunggu di restoran A dan 15 sampel waktu menunggu di restoran B. Jadi kita lihat dari masing-masing populasi itu diambil sampel. Ya. Nah, kemudian hasil samplingnya bagaimana? Nah, dari hasil sampling itu katanya rata-rata waktu menunggu di restoran A 14 menit, ya, dan rata-rata waktu menunggu di restoran B 10 menit. Ya. Kemudian diketahui juga ya bahwa masing-masing populasi berdiskusi normal, ya. Simpanan waktu menunggu di restoran A 2 menit dan simpanan waktu menunggu di restoran B 3 menit, ya. Nah, pada taraf nyata 0,05 apakah dugaan tersebut cukup beralasan? Ya. Nah, ini contoh soal ya berkenaan dengan uji hipotesis 2 sampel rata-rata. Nanti kita akan bahas ini sebentar ya. Nah, tapi saya perlu dulu menekankan sedikit ya mengenai minggu lalu ya, yang apa namanya itu barangkali bisa menambah pemahaman ya, ulang sedikit bagian ya, khususnya di dalam menentukan daerah kritis. Ya. Nah, kita lihat. Saya takut salah buka file. Nah, ini betul ya. Nah, kita lihat ya bahwa untuk masing-masing statistik uji yang minggu lalu, ya, itu kan ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan untuk K1 ya. Ada 3 pilihan, ada 3 pilihan. Dan untuk masing-masing statistik uji ini ya, ada 3 macam daerah kritis ya, tergantung dari H1-nya. Kalau H1-nya menggunakan tanda lebih besar ya, maka daerah kritisnya menggunakan tanda lebih besar ya. Kalau misalnya hipotesis satunya itu menggunakan tanda lebih kecil, ya. Nah, ini di sini menggunakan tanda lebih kecil. Tapi kalau misalnya tandanya tidak sama dengan, ya, itu ada 2 macam. Ya. Yang satu menggunakan lebih kecil, satu lebih besar. Seperti ini. Ya. Nah, kalau dalam bentuk gambar, seperti ini. Ya. Ini kan kalau perumusan matematis, ya, ini perumusan matematis. Nah, kalau dengan gambar mungkin kita bisa lebih paham nanti. Ya. Kayak gini nih. Ya, contohnya. Untuk contoh satu ini kan H1-nya menggunakan tanda lebih besar. Ya. Nah, maka nanti daerah kritisnya 1 di sebelah kanan. Ya. 1 sebelah kanan. Tapi kalau misalnya H1-nya menggunakan tanda lebih kecil, seperti ini, ya, maka daerah kritisnya akan ada 1 di sebelah kiri. Ya. Nah, kalau misalnya H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, maka daerah kritisnya ada 2. 1 di kiri, 1 di kanan. Ya. Nah, tapi alfanya dibagi 2 ya. Kalau untuk yang apa namanya itu yang menggunakan tanda tidak sama dengan itu dinamakan ujinya uji 2 sisi ya. Uji 2 sisi atau uji 2 ekor. Nah, dalam uji 2 sisi atau uji 2 ekor itu ada 2 daerah kritis ya, kiri dan kanan. Nah, prinsip yang sama juga akan berlaku ya, nanti di dalam materi yang baru ini sebentar ya. Kalau misalnya satu sisi sebelah kanan, kalau misalnya tandanya lebih besar, maka apa namanya itu daerah kritisnya 1 di sebelah kanan. Ya, kalau di H1-nya menggunakan tanda lebih kecil, ya, maka daerah kritisnya ada 1 di sebelah kiri. Kalau di H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan, maka akan ada 2 daerah kritis kiri dan kanan. Ya. Itu prinsip yang sama akan berlaku juga nanti. Nah, itu sedikit mengingat yang minggu lalu. Ya. Nah, kemudian di dalam
uji hipotesis 2 sampel rata-rata yang sekarang, ada berapa statistik ya? Nah, itu ada 3 statistik ya, ada 3 statistik, ada 3 kemungkinan ya. Nah, ini sudah ada di website ya. Nah, ini ya. Ada Z ya, yang pertama, ada T rumus 2, ada T rumus 3 ya. Nah, ini apa namanya itu ada 3 statistik ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tergantung apa yang diketahui ya. Contoh untuk rumus yang pertama ini. Dipakainya kalau bagaimana ya. Nah, rumus yang Z ini dipakai kalau kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal. Jadi masing-masing populasinya harus diketahui normal. Ya. Yang kedua, simpangan baku atau variansi masing-masing populasi diketahui. Ya, jadi simpangan baku populasi ya atau variansi populasi harus diketahui. Nah, kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan, ya. Berarti tidak ada keterkaitan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya, ya. Antara sampel dari populasi pertama, sampel dari populasi kedua itu tidak ada keterkaitan. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Contohnya kita pakai yang di sini memang ada contohnya, ya. Di sini mengenai apa namanya itu, mengenai lama mendengar satu acara di radio, ya. Dan di sini dibandingkan 2 radio, radio A dan radio B, ya. Nah, ini pakai rumus yang pertama, nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, yang ada di website ini. Ya. Prinsipnya sama saja pengerjaannya. Nah, tapi di dalam Zoom meeting kali ini, saya mau mencontohkannya yang ini, ya, yang dengan kasus restoran tadi. Ya. Yang ini nih. Nah, ini, ya. Kita coba selesaikan yang ini. Ya. Nah, dari soal ini, ya, dari soal ini, kalau kalian baca, di sini simpangan baku yang diketahui ini simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Ya. Karena jangan lupa ya bahwa di dalam soal-soal mengenai uji hipotesis rata-rata itu, ya, itu selalu ada informasi mengenai simpangan baku. Maka kalian harus tahu simpangan bakunya simpangan baku sampel atau simpangan baku populasi. Ya. Nah, kalau kalian baca dari kalimat ini, dari kalimat-kalimat di contoh 1, ini simpangan bakunya simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Coba lihat. Baca soalnya baik-baik. Jadi kalian diminta untuk menentukan dalam soal ini simpangan baku yang diketahui simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Simpangan baku sampling, Pak. Siapa yang menjawab? Yang jawab siapa tadi? Niki. Coba kita lihat ya jawaban Niki betul atau tidak. Coba kita lihat. Kalau dari kalimat yang ini nih, ya. Kalau dari kalimat yang ini, kalimat ini menceritakan satu hal mengenai sampel atau satu hal mengenai populasi dari kalimat yang ini. Yang saya blok kuning. Kalau yang saya tandai kuning itu menceritakan keadaan populasi atau menceritakan keadaan sampel. Keadaan sampel, Pak. Ya, oke. Hana ya tadi yang jawab ya. Oke, nanti Hana dapat skor. Nah, itu yang kuning. Ya, sekarang yang ini. Nah, yang hijau. Yang hijau itu
menceritakan mengenai populasi atau menceritakan mengenai sampel? Ayo. Ayo, jawab. Yang kalau yang hijau ini gimana? Itu membicarakan masalah populasi atau membicarakan masalah sampel? Menceritakan masalah populasi, Pak. Ya, betul. Ya. Ya, jadi di sini ya. Ini siman bakunya siman baku populasi. Nah, kalau yang rata-rata ini ya, ini rata-rata sampel. Ya. Jadi kalian harus betul-betul membaca dengan baik ya. Lihat kalimat itu membicarakan masalah apa ya. Nah, sehingga di sini diperoleh rata-rata sampel untuk yang A itu 14 menit. Nah, rata-rata sampel yang B 10 menit. Ya, ini dari informasi nih, yang kuning. Nih. Ya. Kalau dari restoran A diambil berapa sampel? 10 sampel. Dari restoran B berapa sampel? 15. Betul kan? Nah, ini ini. Ya. Nah, kemudian dari hijau ini simpan baku populasi lamanya waktu menunggu di restoran A. Ya. 2 menit. Ya. Yang B 3 menit. Nah, ini dari yang warna hijau informasinya. Ya. Nah, itu yang diketahui. Nah, sekarang coba kita susun hipotesisnya, ya. H0-nya ya. H0 itu selalu memuat tanda sama dengan ya. H0 itu selalu memuat tanda sama dengan. Kalau kita lihat apa namanya itu yang minggu lalu ya. Seperti ini. Nah. Nah ini ya. H0 itu selalu memuat tanda sama dengan. Nah, jadi kalau di sini kira-kiranya gimana nih? Ya. Di sini gimana nih? Rata-rata lamanya waktu menunggu di restoran A sama dengan ya. Rata-rata lamanya waktu menunggu di restoran B. Gitu ya. Nah, H1-nya apa? Lihat nih. Terdapat suatu dugaan bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A lebih tinggi daripada rata-rata lama waktu menunggu di restoran B. Berarti apa nih? Tanda yang digunakan apa? Lebih besar, ya. Ya, itu. Nah, kemudian ya perbedaannya dengan materi minggu lalu ya. Kali ini kita harus mengubah ini nih ya. Mengubah persamaan ini ya, mengubah kesamaan ini sehingga salah satu luasnya bernilai 0 ya. Sehingga kita ubah bentuk ini menjadi
mu A kurangi mu B sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian yang ini kita ubah. Ya. Ini dikurangi. Lebih besar dari 0. Ya. Jadi ini adalah langkah 1, ini langkah 2. Ya. Langkah 3 apa? Menentukan statistik uji. Ya. Menentukan statistik uji. Nah, kita punya 3 pilihan, ya. Kita punya 3 pilihan. Kita punya 3 pilihan. Apakah yang rumus 1, apakah rumus 2, atau rumus 3. Ya. Nah, apa kriterianya? Nah, rumus 1 dipakai kalau kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing normal, ya. Nah, tadi kan sudah kita baca sama-sama, ya. Tadi populasi diketahui normal, ya. Nah, kemudian hasil baku atau variansi masing-masing populasi diketahui, ya. Tadi juga kita sudah baca, ya, bahwa apa namanya itu, variansi populasi diketahui masing-masing. Nah, ini kan diketahui, ya. Nah, jadi kita pakai statistik uji yang ini, yang dipakai, ya. Nah, kemudian menentukan daerah kritis. Nah, gimana daerah kritisnya? Ya. Nah, di sini kita lihat H1-nya. H1-nya kan menggunakan tanda lebih besar. Ya. H1-nya menggunakan tanda lebih besar. Ya. Nah, sehingga daerah kritisnya 1 di sebelah kanan. Ya. Z lebih besar dari Z alfa. Ya, ini. Itu daerah kritisnya. Oh, sebentar. Alfanya tadi belum dituliskan, ya. Langkah 1 ini, langkah 2 ini, langkah 3 alfa, ya. Alfanya berapa? Taraf nyata, ya, 0,05. Nah, ini langkah 3, ya, ini langkah 3. Nah, langkah 4 ini nih, ya. Menentukan statistik uji dan daerah kritis, itu langkah keempat, ya. Jadi daerah kritisnya adalah Z lebih dari 0,05. Ya. Nah, berapa? Oh ya, sebentar. Ini dapat dari mana nih? Ya. Ini dapat dari mana? Ya. Z lebih besar dari Z alfa. Nah, itu kita masih bisa gunakan yang minggu lalu. Tabelnya. Nih. Nah, kita pakai yang Z kan? Pakai yang Z tadi. Ya, pakai yang Z. Tandanya di H1 lebih besar. Jadi, daerah kritisnya adalah Z lebih dari Z alfa. Itu daerah kritisnya. Ya. Nah, kemudian Z 0,05 berapa? Lihat di tabel. Ya, ini alfanya 0,05. Pilihnya yang ini. Jangan yang ini, karena ini alfanya dibagi 2 kan. Kalau ini kan alfanya dibagi 2. Jadi 1,64. Jadi ini 1,64. Z lebih dari 1,64. Ini adalah kriteria penolakan, ya. Ini adalah kriteria penolakan. Nah, kemudian ya, itu langkah 4, ya. Kemudian langkah 5. Hasil sampling bagaimana? Ya, hasil sampling bagaimana? Nah, kita sisa mensubstitusikan, ya. Dari sisa mensubstitusikan hasil-hasil sampling tadi. Sini. Ya. Nah, rata-rata A berapa tadi? 14, ya. Jadi diganti 14. Rata-rata B 10. Kemudian variansi A, ya, variansi A itu adalah 2 pangkat 2, ya. 2 pangkat 2. Dua pangkat 2 dibagi banyaknya sampel A.
Banyak sampel A 10. Tuh, ya. Variansi B 3/2. Nah, ini 3/2. 3/2. Dibagi banyaknya sampel B. Banyak sampel B 15. Ya. Dengan plus dikurangi 10, 4. Ya. Bagi akar. Ya. 2, 4 dibagi 10, 0,4. Ya. Ditambah 3/29 dibagi 15. Ya, 0,6. Sama dengan ya, 4 dibagi akar 1. Ya, berarti 4. Nah, 4 ini kan sudah melebihi 1,64. Ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Apakah kita terima H0 atau tolak H0? Kesimpulannya terima H0 atau tolak H0. Terima H0 atau tolak H0? Menolak H0, Pak. Ya, betul. Tolak H0. Nah, Hana udah 2 kali jawab ya dengan benar. Oke, tolak H0. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah uji ini signifikan atau tidak? Signifikan, Pak. Apa alasannya? Karena menolak H0, Pak. Ya, karena kita berhasil menolak H0. Ya, Hana. Tolak H0 ya. Nah, saya kita katakan bahwa jadi rata-rata selama waktu menunggu di restoran A secara signifikan ya, secara signifikan itu lebih tinggi dari restoran B. Tinggi dari rata-rata selama waktu menunggu di restoran B. Ya. Nah, dugaan tersebut cukup beralasan. Ya. Kan pertanyaannya apakah dugaan tersebut cukup beralasan? Anda harus dijawab ya. Cukup beralasan. Ya, jadi cukup bukti ya, cukup bukti untuk menyatakan bahwa lamanya waktu menunggu di restoran A ya itu lebih lama daripada restoran B. Nah, itu kita sudah mencontohkan statistik yang pertama ya. Dan di website juga sudah ada contoh yang lain ya. Jadi kita punya lebih dari 1 contoh ya. Nah, ini nanti contohnya kalian baca sendiri ya contoh ini. Nah, itu prinsipnya sama aja, prinsip pengajiannya kayak begitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan nggak untuk contoh yang pertama? Hana belum dapat skor ya, Hana. Tadi dia jawab cukup banyak ya. Hana mendapat skor 5. Ini total untuk beberapa pertanyaan tadi yang dijawab oleh Hana, jadi dapatnya banyak. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh yang tadi? Nah, sekarang kita lihat ya contoh penggunaan statistik yang ketiga. Ya, ya di sini saya pilih yang ketiga karena ini di dalam praktek banyak digunakan ya. Ini. Nah, ini statistik yang ini ya. Nah, ini digunakannya kalau bagaimana ya.
Ada 3 syarat. Kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal. Jadi ini masih sama dengan syarat yang pertama di statistik yang pertama. Ya, jadi populasinya masing-masing normal. Itu harus diketahui. Ya. Yang kedua, nah ini, ya, kita tidak mengetahui timbangan baku populasi, ya, ataupun variasi populasi, kita nggak tahu nilainya, ya. Tapi kita tahu bahwa nilainya tidak sama. Ya, coba kan hati-hati dalam membaca kalimat ini. Ya. Jadi kita tidak mengetahui apa namanya itu timbangan baku populasi itu besarnya berapa, ya, kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa nilainya tidak sama. Nah itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan. Ya, jadi antara sampel yang diambil dari populasi pertama tidak ada hubungannya dengan sampel yang diambil dari populasi yang kedua. Nah, itu syarat-syarat penggunaan statistik P. Yang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada contohnya. Ada contohnya. Nah ini. Ya. Kita baca dulu sama-sama. Ya. Terdapat dugaan bahwa rata-rata tinggi badan pebasket tidak sama dengan rata-rata tinggi badan perenang. Nah, ini dugaannya tidak sama nih. Ya. Dugaannya tidak sama. Nah, untuk menguji pernyataan tersebut, diambillah 10 sampel dari populasi pebasket dan 20 sampel dari populasi perenang. Ya. Dari sampling tersebut diperoleh rata-rata tinggi badan pebasket 168 cm dan timbangan baku 4 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan perenang 164 cm dan timbangan baku 2 cm. Ya. Anggaplah masing-masing populasi berdistribusi normal. Ya. Dan simpangan bakunya berbeda. Nah, lihat, diketahui simpangan bakunya berbeda. Ya. Ini simpangan baku yang dia maksud di sini adalah simpangan baku populasi. Ya. Nah, apakah dugaan tersebut dapat didukung? Ya. Gunakan taraf nyata 0,1. Coba kalian lihat di sini. Ya. Kalau yang ini, ya, ini informasi mengenai sampel. Jadi simpangan baku di sini simpangan baku sampel, ya. Ini simpangan baku sampel untuk pebasket. Ini simpangan baku sampel untuk perenang. Ya. Nah, kemudian yang ini anggaplah masing-masing populasi berdistribusi normal dan simpangan bakunya berbeda. Nah, ini, ya. Nah, ini. Nah, simpangan baku yang di sini itu adalah simpangan baku populasi, ya. Jadi hati-hati. Yang ini simpangan baku populasi, ini simpangan baku simpangan baku sampel. Bedakan, ya, makanya hati-hati membaca kalimatnya. Ya. Nah, coba kita buat dulu H0 dan H1-nya. Ya. H0 H1-nya itu adalah rata-rata tinggi badan pebasket ini sama dengan rata-rata tinggi badan renang. Ya. Nah, kemudian H1-nya apa? Pak, ya, di sini yang digunakan lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Sini. Di sini yang dipakai tandanya lebih kecil, lebih besar,